Hilang satu tumbuh seribu. Barangkali inilah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan maraknya fenomena aliran-aliran yang dianggap sesat akhir-akhir ini. Belum lama ini pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dibekuk polisi dengan dakwaan penodaan agama. Kini kembali bermunculan aliran-aliran lain. Sebut saja aliran Al-Quran Suci atau Al-Haq. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan secara serentak, nama aliran ini disebut-sebut di berbagai daerah, mulai dari Pekanbaru, Medan, Riau, hingga di beberapa daerah di Jawa Barat. Penyebar aliran ini pun kini diburu polisi. Pemirsa, mengapa aliran-aliran yang dianggap sesat ini bermunculan pada waktu yang hampir bersamaan? Adakah unsur intelijen dan kepentingan politik yang bermain? Ikutilah Metro Realitas. Saya minta maaf sama keluarga, terutama sama ayah sama ibu, sama masyarakat. Ya, saya minta maaf aja kalau Al-Haq ini ada penyimpangannya gitu. Kan ditutup matanya pakai kacamata yang nggak tembus pandang gitu. Terus dibawa ke satu tempat, jadi nggak tahu di daerah mananya. Saya memutuskan keluar karena saya emang sebulan setelah saya melakukan hijrah itu saya mendapatkan pelajaran yang menurut saya itu nggak masuk akal gitu. Ya seperti orang yang belum melaksanakan hijrah itu dianggapnya musuh kita, seperti orang tua kita, saudara kita, bahkan teman atau pacar kita itu. Jadi kita tuh nggak boleh menjadikan mereka itu teman dekat. Jadi yang jadi teman itu ya orang di kesatuan hak itu. Terus setelah saya sebulan mengikuti itu, yang saya dapatkan ya tekanan gitu. Jadi tekanan untuk berjihad, seolah-olah tuh hidup saya tuh diatur oleh mereka gitu. Apapun yang saya kerjakan. Itulah pengakuan mantan pengikut aliran Al-Haq. Selama beberapa bulan, mereka dipaksa menghilang. Nani, misalnya, kini kembali ke pangkuan keluarganya setelah menghilang selama hampir 1 tahun, gara-gara bergabung dengan jamaah Al-Haq. Nani bersama 4 temannya ditemukan polisi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Bandung, yang diduga sebagai wadah berkumpulnya pengikut aliran yang dianggap sesat itu. Bersama 4 temannya, Nani diduga telah menjadi korban ajaran aliran Al-Haq yang diyakini kepolisian hanya menjadikan agama sebagai kedok tindak kriminal berupa pemerasan dan penipuan. Menurut polisi, kaum perempuan yang notabene para pendatang di kota Bandung itu adalah sasaran empuk dari penyebaran ajaran Al-Haq yang dinilai sesat tersebut. Kepada Metro Realitas, Nani Rohaini, salah satu korban, mengaku tertarik bergabung karena tergiur ikatan persaudaraan yang ditawarkan. Ya biasa aja, cuman mau jalan-jalan ke sana. Ya sama-sama. Saya juga ke sana, rencananya mau ke sana, mau ke alun-alun itu, mau main. Ke Masjid Raya itu ya? Para pengikut aliran yang bersifat eksklusif itu umumnya memang memiliki sifat tertutup dan pendiam. Paling nyapa teh lagi nyuci, kalau nyuci subuh saya, iya kata saya. Kadang-kadang ini ada gitu aja udah. Kalau subuh gitu bareng. Kalau subuh tuh jam 4 semua keluar pada wudhu. Sholat bareng mungkin nggak ada ya? Mungkin gitu. Kalau sore mah nggak bareng-bareng itu pulangnya. Kadang-kadang 2 orang dulu, nanti teman-temannya lagi nyusul. Nasi toh sudah menjadi bubur. Meski disebut-sebut hanya menjadi korban aliran yang dianggap sesat, nama Nani sudah terlanjur dicap miring oleh warga di lingkungan asalnya di Gunung Halu, Bandung Selatan. Sebab warga cenderung melihat dirinya sebagai penganut ajaran sesat. Ya, kalau tahu jadi seperti ini, masa rugi. Menyesal. Ya menyesal. Menyesalnya kan nggak ada aliran yang beda. Ya menyesalnya teh jadi udah tahu semua apa. Gak kayak gini ternyata Al-Haq itu, kalau ikut Al-Haq itu ya konsekuensinya banyak, konsekuensinya banyak gitu. Misalnya Iya apa? Ada yang harus masuk polisi, masuk apa, dikucilkan, jadi gak diterima sama masyarakat gitu. Ya, saya meminta maaf sama keluarga, terutama sama ayah sama ibu, sama masyarakat.
Ya saya minta maaf aja kalau Al-Haq ini ada penyimpangannya gitu. Punten ya Bu, boleh dulu sini. Wala taga itu naon. Naon. Enten liar kabe jententong itu teh tetangga teh jenteng sih abi teh. Aya naon. Padahal mah teh terus beres. Dagangannya terus di pesantren itu dibangun. Berdasarkan temuan tim investigasi aliran sesat atau TIAS, aliran Al-Haq mengajarkan rukun Islam seperti sholat, puasa, dan zakat, serta dosa bisa dikonversi dalam bentuk uang. Dosa seseorang misalnya bisa ditebus hanya dengan memberikan sejumlah uang pada organisasi Al-Haq. Berdasarkan paham aliran Al-Haq, syariat Islam belum harus dilaksanakan karena umat belum menang sebagai seorang jamaah. Aliran Al-Haq diduga telah menyebar di berbagai daerah di tanah air. Sejumlah keluarga di berbagai daerah melapor ke polisi karena anggota keluarganya hilang. Mereka diduga menghilang setelah bergabung dengan jamaah aliran Al-Haq. Pemirsa, mengapa aliran-aliran yang dianggap aneh ini terus bermunculan? Adakah skenario besar dan sutradara yang memegang kendali alur cerita untuk melanggengkan menjamurnya aliran sesat? Metro Realitas segera kembali. Berdasarkan temuan tim investigasi aliran sesat atau TIAS, aliran Al-Haq mempunyai kesamaan pola dengan model aktivitas yang pernah dilakukan oleh Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. Ketika kita melihat Al-Quran Suci ataupun Al-Haq, modus operandinya persis sama dengan itu. Penghinaannya, pelecehannya terhadap ajaran-ajaran Islam yang sejati, persis seperti NII Gadungan KW 9. Kami melihat kesamaan yang terlalu besar untuk disebut kebetulan. Al-Qiyadah saja sebagai satu contoh yang begitu fenomenal dan seakan muncul tiba-tiba juga tidak terlepas dari historis NII Gadungan KW 9. Jaksa Agung Muda Intelijen menyatakan bahwa memang Mozadegh itu pernah menjadi salah seorang tokoh di dalam NII Gadungan KW 9. Kita menyaksikan ketika Mozadegh dibayat oleh pembayatnya, di sebelahnya ada seorang eksponen dari Ma'had Al-Zaitun. Majelis Ulama Indonesia juga melihat ada indikasi keterlibatan gerakan NII di balik munculnya sejumlah aliran seperti Al-Haq. Ada informasi bahwa ini kok mirip gitu. Apakah tokoh dalam Quran Suci Al-Haq ini adalah juga mantan dari NII KW 9 gitu? Itu belum, tapi yang baru kita pastikan Ahmad Musodik ini dulunya dia di NII KW 9 misalkan gitu. Beberapa mantan anggota NII KW 9 pun mengakui adanya kesamaan-kesamaan itu. Selain bayat, calon pengikut juga diwajibkan membayar dana hijrah dan diharuskan mengganti nama. Kalau udah yakin begitu, Kak diajak gitu, untuk berhijrah. Nah, ada syarat lagi di dalamnya itu, hijrah itu perlu adanya sedekah gitu. Itu sedekah hijrah. Nah, sedekah itu diambil dari tasdik atau kesanggupan. Salah satu korban aliran Al-Haq mengakui adanya proses bayat, kewajiban membayar dana hijrah, serta berganti nama ketika aktif mengikuti kegiatan aliran tersebut. Ya, Islam semuanya kalau masuk itu diganti. Nah ini waktu itu ganti nama apa? Artika. Artika? Iya. Dia ngobrolnya mau diganti nama enggak, kata saya mau gitu. Kenapa harus ganti nama katanya? Ya, kurang tahu ya, biar enak aja. Ya, kurang tahu udah dari sananya kayaknya. Kesamaan lainnya adalah pola-pola pendekatan pada calon pengikut. Umumnya, para pendakwahnya serba misterius.
kurang tahu ya, ada soalnya pas di dalam kan ditutup matanya pakai kacamata yang nggak tembus pandang gitu, terus dibawa ke satu tempat, jadi nggak tahu di daerah mananya. Selain itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, model rekrutmennya dilakukan dengan menggunakan sistem sel atau jaringan terputus. Itu biasanya si pembimbingnya gonta-ganti juga, jadi kita juga agak bingung gitu sebenarnya yang mana sih ini itunya gitu. Itu yang sulitnya tuh, berganti-ganti ya, sel terputus, jadi kita juga tidak bisa menentukan bahwa ini adalah pembimbing saya gitu misalnya. NII KW 9 bukanlah nama baru di Republik ini. Kelompok ini pernah mendapatkan kartu merah dari 2 institusi keagamaan di tanah air. Kita menemukan adanya penyimpangan ajaran dalam gerakan NII KW 9. Ajaran-ajaran yang menyimpang itu diantaranya adalah misalkan mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Kemudian ajaran tentang berbagai macam bentuk sodakoh. Ada sodakoh hijrah kalau dia hijrah dari RI ke NII gitu kan. Ada sodakoh tahkim untuk menebus dosa dia, bisa dengan diganti dengan membayar sodakoh. Ada macam-macam, itu mengatasnamakan ajaran-ajaran Islam yang disimpangkan gitu. Kemudian ajaran tentang tidak wajibnya sholat. Sholat itu ada 2 bentuk, ritual dan universal. Sholat ritual itu 5 waktu, sholat universal itu sholat yaitu menjalankan program negara. Nah, menjalankan program negara NII itu lebih penting ketimbang melaksanakan sholat ritual. Dari beberapa kali atau sejumlah kasus yang pernah ada, polisi sudah mempunyai bukti-bukti, tapi kita belum melihat anggota NII KW 9 itu di sidang kemudian dia diberikan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita belum. Lebih lanjut, MUI dan Departemen Agama juga melakukan investigasi khusus tentang keterkaitan antara NII KW 9 dengan keberadaan pesantren Al-Zaitun. Pesantren Al-Zaitun terletak di Desa Gantar, Mekarjaya, Kecamatan Hergelis, Indramayu, Jawa Barat. Pesantren yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia ini dibangun di atas tanah seluas 1.200 hektar. Tokoh sentral pesantren Al-Zaitun adalah Abu Toto alias Toto Salam yang kini terkenal sebagai Panji Gumilang. Sejumlah sumber mengungkapkan Abu Toto alias Panji Gumilang semula adalah kader Negara Islam Indonesia atau NII sebagai koordinator NII KW 9. Karena pengangkatannya ditentang, Abu Toto menyempal dari gerakan NII dan menyebut dirinya sebagai pewaris NII Kartosuwiryo. Bila benar ada keterkaitan antara gerakan NII KW 9 yang dimotori oleh pesantren Al-Zaitun dengan munculnya berbagai aliran belakangan ini, lantas mengapa aparat keamanan belum memeriksa pesantren tersebut seperti yang direkomendasikan oleh MUI? Benarkah ada kelompok dengan kepentingan politik tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi ini? Metro Realitas segera kembali. Setelah melakukan penyelidikan terhadap pesantren Al-Zaitun dan keterkaitannya dengan gerakan NII KW 9 pada tahun 2002, Departemen Agama dan MUI merekomendasikannya sebagai aliran terlarang. Kedua institusi keagamaan itu pun mendesak aparat keamanan memeriksa aktivitas Al-Zaitun. Kini dengan munculnya aliran Al-Haq yang mempunyai kemiripan dengan NII KW 9 dengan pesantren Al-Zaitunnya, desakan itu pun kembali muncul. Sayangnya, aparat terkait dinilai tidak bertindak tegas. Pada masa awal kami melakukan investigasi, itu didahului oleh dilayangkannya surat kepada AS Panji Gumilang untuk klarifikasi, dikirimkan langsung oleh kurir kami, tapi tidak pernah bersambut. Kami kumpulkan data, fakta, bahkan para saksi. Kami berkomunikasi. Saya berangkat ke Jakarta bersama staf untuk mengantarkan data sebundul gede itu, baik yang tertulis maupun audiovisual, ke Kejaksaan Tinggi dan seterusnya, ke Kejaksaan Agung dan seterusnya. Dan kami juga memiliki 62 orang
yang sudah menyatakan siap untuk bersaksi di pengadilan, termasuk orang yang pernah jadi bupati di dalam NII Gadungan ini, termasuk yang begitu banyak yang pernah jadi mas'ul, termasuk yang pernah dinikahkan oleh AS Panji Gumilang, yang mendengar langsung ajaran sesat AS Panji Gumilang. Jika kita akan mulai sekarang untuk membuka kebenaran, saya menantangnya sekarang. Kepolisian sendiri mengaku kesulitan menindaklanjuti rekomendasi Departemen Agama dan MUI untuk memeriksa pesantren Al-Zaitun. Tadi kalau pasal-pasal yang penodaan agama jelas kita pakai 156A ini gitu loh. Kalau pasal-pasal kemudian dia menjadi ideologi, kemudian dia akan melakukan menggulingkan pemerintah yang sah, yang membentuk negara baru, itu pasal lainnya, pidana juga gitu loh. Tapi itu langkah-langkah itu kan harus memang langkah-langkah yang nyata yang memenuhi unsur cukup bukti sehingga bisa dilakukan ini. Kalau itu sudah memenuhi unsur-unsur tadi kejahatan terhadap keamanan negara, ya bisa saja diproses. Gitu. Nah, kemudian ada fenomena juga yang berkembang sekarang yang hilang dari rumah, terus kemudian orang yang kehilangan keluarganya menyatakan diculik. Biasanya kita respon, kita tanggap, kita layani. Nah, tapi kadang-kadang unsur penculikannya karena dia diajak itu dengan sukarela. Apa nih? Kurang sigap dan bergemingnya pemerintah dalam mengatasi potensi ancaman NII KW9 yang diindikasikan bisa menggerogoti nilai-nilai kebangsaan ini tak urung menimbulkan tanda tanya. Muncul sinyalemen, kelompok ini sengaja dipelihara oleh kelompok tertentu. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun persepsi negatif tentang negara Islam. Analisis ataupun sejumlah fakta tentang kemungkinan aliran-aliran ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam jangka pendek ke depan, itu satu variabel yang kita harus perhitungkan. Saya percaya bahwa itu ada. Sejarah menunjukkan bahwa agama itu memang barang yang enak untuk dijadikan kuda, ya kan, menjadi kuda tunggangan gitu. Ini yang kita harus hati-hati sebenarnya. Oleh sebab itu, please lah, politik be politik. Ya, walaupun itu tidak bisa dilepaskan begitu aja, tapi tolong barang yang satu ini jangan dipakai gitu. Pesantren Al-Zaitun juga dikenal memiliki hubungan mesra dengan para pejabat dan mantan pejabat publik di negeri ini. Sebab, meski keberadaannya dikecam beberapa pihak, sejumlah tokoh politik tercatat pernah mengunjungi pesantren Al-Zaitun. Bahkan, peresmian pendirian pesantren Al-Zaitun dilakukan oleh Presiden Habibie pada Agustus 1999. Sahabat karib, betapa saya sangat tersanjung dan bangga dianggap sebagai seorang sahabat karib. Pada pemilihan presiden 2004, diduga terjadi penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu calon presiden di tempat pemungutan suara pesantren Al-Zaitun. Kini kabarnya pesantren Al-Zaitun terkait dengan salah satu calon presiden pemilu 2009. Karena itulah, beberapa pihak yakin munculnya aliran yang dianggap menyimpang yang mempunyai model sama dengan gerakan NII KW9 dianggap tidak lepas dari unsur rekayasa kelompok tertentu. Oleh sebab itu, plus barang panas ini oleh siapapun, saya ingatkan itu jangan dipakai gitu. Dimanapun kelompoknya, umpamanya pesantren manapun dia gitu. Mungkin ini kesalahan pendidikan politik kita juga kok. Kita masih pakai gaya lama gitu ya. Kelompok-kelompok yang menghadapi maraknya kembali aliran yang semodel dengan gerakan NII KW9, Saud yang bekerja di lingkungan lembaga Telik Sande mengusulkan perubahan paradigma intelijen sehingga cara-cara lama tidak lagi digunakan. My operational point of view, udah saatnya kita harus memberi satu pembenaran atau melakukan pembelajaran bahwa metode-metode lama yang kita lakukan selama ini kita harus ubah secara nasional. Ya kan, apakah itu kita membina kelompok-kelompok yang nakal, kelompok-kelompok yang jahat, kelompok-kelompok yang greedy, kelompok-kelompok yang rakus, kelompok-kelompok yang mau menang sendiri. Metode membina mereka kita harus ubah. Selama ini kita masih sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat abu-abu. Kalaupun benar maraknya aliran ini sudah tercatat dalam skenario besar,
harus dicermati banyaknya korban yang dipertaruhkan. Apalagi mereka umumnya mengincar golongan usia produktif alias generasi muda. Bila kondisi ini dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan akan membawa permasalahan lebih serius. Itu ada cerita itu yang direkrut itu harus yang cakep, harus orang yang kaya, perguruan tinggi, katanya kan gitu contoh-contohnya kan yang di-approach oleh mereka, usia produktif. Ini kan kalau diterusin kan ini, waduh, sulit sekali kita bisa mengatakan bahwa itu tidak akan berpengaruh terhadap masa depan Republik ini kan. Terlebih bila ancamannya sampai dengan melayangnya nyawa. Ancaman-ancaman pembunuhan juga, ya mereka tuh bisa nekat. Sejumlah pihak meyakini menjelang pemilu 2009 semakin banyak aliran-aliran agama tertentu. Tujuannya tak lain untuk kepentingan politik kelompok tertentu pula. Jika ini benar yang terjadi, tentu saja ini sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan fatsun politik. Namun mungkin inilah potret politik di negeri kita. Saya Rahma Sarita, Tim Metro Realitas. Sampai jumpa.